Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih. Hari ini Yesus mati. Dia mati bagi dosa, karena seluruh umat sudah berdosa di hadapan Tuhan. Hari ini Yesus menjadi hakim tunggal di dalam kehidupan umat manusia. Sebab di dalam Tuhan tak satu pun yang kita sembunyikan. Yesus mati untuk penebusan dosa dan pelanggaran kita umatnya. Hari ini Yesus memberikan nyawanya bagi kita sekalian sebagai penebusan atas dosa, atas pelanggaran dan perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Hanya karena kasih, manusia tidak dapat menjalankan kasih Tuhan ini. Hanya Yesus yang bisa melakukan yang difirmankannya. Kasih itu sabar, murah hati dan lemah lembut. Dia tidak pemarah. Dia meninggalkan segala roh daging yang indah, karena roh daging dalam diri kita ini sangat kuat. Yesus menyelamatkan kita dari roh daging. Haleluya. Jemaat bangkit berdiri. Kita hormati akan hadirat Tuhan. Haleluya. Kematian Tuhan sebagai tanda kedatangan yang kelak, memberikan jaminan keselamatan. Katakan, Yesus, kau telah mati bagiku. Haleluya. Tubuh dan darah tercurah bagi kami.
saat kematian-Mu, hidup kami senantiasa Engkau jamin. Tuhan memberi waktu, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kita senantiasa memperbaiki kehidupan kita di hadapan Tuhan oleh segala kuasa kasih dan pertolongan Tuhan. Hari ini Engkau menyatakan akan kuasa kasih-Mu itu, sebab kami percaya dengan tubuh dan darah kami diselamatkan dan dimenangkan. Segala kuasa kegelapan tidak berhak atas hidup kami, sebab darah Yesus yang menyucikan kami dan memberikan kepada kami perlindungan. Darah Yesus saat ini tercurah bagi hidup kami. Saat ini Tuhan kami mohon pengampunan atas dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa di hadapan-Mu. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau melepaskan kami dari dosa. Engkau telah membayar dengan kematian di kayu salib. Dan Engkau pun Tuhan turun untuk menolong dan menyelamatkan kami. Engkau menyatakan Tuhan kuasa yang lebih dahsyat atas kami umat-Mu, sebab hidup kami hanyalah untuk-Mu. Dan kami yakin kuasa-Mu nyata dan ajaib, dan Engkau membawa jalan hidup kami kepada jalan kebenaran. Dan bersama-Mu Tuhan kami menjalani hidup ini. Rapi hamba-Mu, dan kami siap melayani-Mu, dan kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tetap berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian. Sekarang telah tiba keselamatan terjadi. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan terjadi di tempat ini. Haleluya. Sekarang telah tiba
dosa, pelanggaran yang telah kita perbuat. Yesus memberikan kepada kita kekuatan, dan hari ini memperingati akan kematian. Ini adalah sebuah puncak ya atas karya Kristus di kayu salib, mati demi menyelamatkan dosa dan pelanggaran kita umatnya. Luar biasa kasih Tuhan. Hanya Yesus yang mau mati untuk kesalahan dari umatnya. Hanya Yesus yang mau ya berkorban untuk dosa. Hari ini kita mengucap syukur sebab Yesus memberi yang terbaik bagi kita. Baik, kita angkat pujian. Satu pujian seindahnya pelangi. Kasih Tuhan seindah pelangi. Haleluya. Kita bersorak-sorai. sebab Dia yang berkuasa. Saya mengajak pelok untuk maju ya ke depan untuk memuji Tuhan. Ibu-ibu, mari kita memuji Tuhan. Tuhan merangkai air mata kita menjadi bermata. Haleluya.
Yesus memberkati. Dan hendaklah kita memuji Tuhan ya dengan sukacita, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan memberi kepada kita roh sukacita dari surga. Dan hari ini sampai detik ini kita bernapas karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyerahkan persoalan hidup kita, beban hidup kita, dan seluruh hati kita kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri. Kita mendengar suara Tuhan, dan kita menyatakan bukti kasih kita dengan pujian, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini tubuh dan darah Yesus tercurah dan membangkitkan iman percaya kita
surga, atas pernyataan kasih itu yang besar yang telah Kau nyatakan. Terima kasih Yesus atas segala pengorbanan-Mu, hanya untuk membebaskan kami dari segala dosa kutuk, dari kematian maut, supaya kami hidup dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Itulah yang Kau lakukan melalui salib Golgota bagi kami semua. Bukan hanya bagi kami Tuhan, tetapi bagi semua orang yang pernah hidup di bumi ini. Oleh sebab itu kami bersyukur, oleh kasih karunia-Mu Engkau telah menyelamatkan kami. Terimalah segala pujian penyembahan kami, Bapa, hanya Engkau lah yang kami agungkan dalam hidup ini. Sebentar ini Tuhan kami membuka hati untuk Engkau. Nyatakanlah isi hati-Mu melalui firman-Mu. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami tengking itu semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyak di tengah-tengah kami. Hanya Engkau Roh Kudus berkuasa, berotoritas atas kami semua, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, juga mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kau kuduskan kami semua dan layakkan kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya, sebab kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Apa itu kasih? Yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal ya untuk kita melalui Yesus Kristus yang rela ia menyediakan tubuhnya ya, hidupnya untuk menjadi korban bagi hidup kita. Amin saudara. Baiklah, saya mengajak kita membuka Alkitab kita ya. Hari ini adalah Jumat Agung, adalah Jumat hari kematian, hari penyaliban Tuhan. Kita buka dari Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23. Haleluya. Ayat yang ke-44 sampai 49. Di situ berikutnya Yesus mati, ya. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Kita baca ini bersama-sama, ya. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tuntunan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh orang percaya atau umat tebusan Tuhan yang ada di muka bumi ini hari ini ya, di seluruh dunia sedang bersyukur ya, mengenang bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa ya untuk keselamatan hidup kita. Amin saudara.
Sebab kita manusia ini semua berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Nah, akibat dosa Alkitab berkata kita semua akan dihukum. Dihukum itu artinya kita akan mengalami kematian. Dan kematian bukan hanya langsung mati dan habis, tetapi roh kita tetap kekal. Itu roh kekal. Tapi roh orang yang mati di luar Tuhan itu akan dihukum. Nah, itulah penghukumannya yang bersifat kekal. Jadi kematian yang kita alami akibat dosa adalah kematian secara rohani. Itu pertama, akibat dosa kita terpisah dengan Allah, itu mati rohani. Sehingga orang mati rohani itu tidak ada hatinya untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia tidak. Beribadah kepada Tuhan apalagi. Nah, kita dapat dipersekutukan kembali itu hanya melalui kematian Yesus. Itu sebabnya waktu Yesus mati, tabir bait suci dari atas ke bawah terbelah. Artinya saudara-saudara, yang menjadi perintah manusia bersekutu dengan Allah itu jadi terbuka kembali. Amin. Sebab apa? Sebab tatkala kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka rohaniah kita hidup kembali. Amin, saudara. Dan waktu Yesus juga berkata, sudah selesai, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Sehingga dia pun mengalami mati secara jasmani. Amin, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak bisa mati, tetapi karena dia mengambil rupa manusia, dia sama dengan kita. Dia dapat mati untuk apa? Untuk kematian, menanggung kematian kita. Amin. Kita yang mati dalam Tuhan dikatakan kelihatannya saja tubuh kembali kepada tanah, itu hanya sementara, saudara. Tetapi nanti Tuhan katakan kita akan dihidupkan kembali, sebab kematian tidak berkuasa atas orang percaya, sebab Yesus sudah mati bagi kematian kita. Amin, saudara. Yang ketiga, kenapa harus Yesus bangkit dari antara orang mati? Itu adalah kemenangan. Yesus menyatakan bagaimana kuasa kematian yang kedua itu tidak berkuasa atas orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu maut. Sehingga maut tidak akan kita tidak mengalami maut, sebab Yesus sudah kalahkan maut bagi kita. Amin, saudara. Jadi itu semua dikerjakan Tuhan adalah untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan di sini waktu Yesus memikul salib, terpaku di salib, jam 12 sampai jam 3 petang terjadilah kegelapan meliputi daerah itu. Kenapa kegelapan? Kegelapan berbicara tentang dosa, saudara. Tentang dosa. Orang-orang dunia katakan seperti ini, untuk apa kita percaya Yesus Tuhan? Sebab Tuhan kan tidak mati, tapi kenapa dia mati? Nah, itu orang yang tidak ngerti. Dia tidak tahu tujuan apa Yesus mati. Tapi saya katakan pada mereka, saya justru jika Yesus tidak mati, maka saya tidak akan mungkin percaya kepadanya sebagai Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini pertanyaan ini waktu saya bersama Bapak Sebi dulu mendoakan di tempat keluarga besar Haji Conon dulunya. Mereka katakan, kenapa kalian percaya Yesus? Dia mati, kan mana mungkin Tuhan mati. Karena saya katakan justru kami ini sebaliknya. Kami tidak akan mungkin percaya Yesus Tuhan jika ia tidak mati. Nah, justru karena Tuhan mati, disitulah ia membuktikan kasihnya. Sebenarnya dia tidak bisa mati, tapi dia rela mati supaya memikul segala kematian kita. Amin, saudara. Yang saya katakan tadi adalah 3 kematian. Kematian secara jasmani, kematian secara roh. Tadi pertama kematian secara jasmani, dan kematian kekal, penghukuman kekal. Itu semua ditanggung Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan, disalib dan di dalam kuasa kubur atau kuasa kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sehingga waktu itu sehingga kita melihat, orang-orang pun heran melihat bagaimana proses kematian Yesus.
Dan dalam Alkitab tadi kepala pasukan yang telah banyak menganiaya Yesus, memerintahkan mencambuk Yesus, menghancurkan tubuh Yesus, ya, yang mengejek Yesus, ya, saudara-saudara, waktu dia melihat kematian Tuhan, di situ dia memuliakan Tuhan. Amin. Dia berkata, benar bahwa orang ini adalah orang benar. Kalau di dalam Injil Matius dia berkata benar bahwa Yesus itulah anak Allah. Amin, saudara. Jadi dan semua orang yang lain juga pulang masing-masing ke tempatnya dengan bersedih, ya, yang memperlihatkan tontonan itu. Memang waktu Yesus disalib ditonton oleh orang banyak menyaksikan. Demikian juga pengikut Yesus dari jauh, ya, juga mengikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dan itu terjadi, ya, di dalam proses penyaliban Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara kekasih, kita harus memahami bahwa apa yang dialami oleh Yesus, baik bagaimana dia harus menderita, baik bagaimana dia harus mati, sebenarnya Yesus sudah sampaikan berulang-ulang kepada murid-muridnya. Amin, saudara. Saya minta Pak Yubel coba tolong dibaca mil ini. Haleluya. Kita perhatikan firman Tuhan hari ini, ya. Jadi segala sesuatu penderitaan yang dialami oleh Yesus, bagaimana dia harus mati, bagaimana dia teraniaya, itu sudah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Bahkan pernah kita dengar bagaimana Petrus menarik Yesus, menegur Yesus, janganlah sampai terjadi itu. Apa Yesus kata? Hai iblis, kenyahlah engkau. Ya, sebab dia hanya memikirkan, ya, pikiran dunia, tapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Coba dibaca dalam bagaimana Yesus juga menjelaskan. Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi jelas di sana, ya, bagaimana Tuhan katakan, ya, Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya bagaimana dia mati, ya, dia ditinggikan, disalib di situ artinya, saudara. Amin. Iya. Haleluya. Yohanes pasal 12 ya. Haleluya. Ayat 27. Coba baca ayat 27. Yohanes pasal 12 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi di sini Yesus juga jelaskan bahwa dia datang ke dalam dunia sebenarnya adalah untuk mati, disalib itu. Ya, dalam itu kan berikutnya Yesus memberitakan kematiannya. Kemudian coba dibaca ayat 32-33. Ayat 32-33 pasal tadi. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin, saudara. Jadi di situ kita melihat bahwa, ya, Yesus sudah memberitakan bagaimana dia mati dan bagaimana caranya dia mati. Ya, sama seperti Musa tadi meninggikan ular tembaga, ya, di padang gurun. Ya, sebab pada saat itu orang-orang Israel kan memberontak kepada Allah dan kepada Musa.
Bagaimana mereka memberontak di padang gurun? Mereka katakan pada Musa, kami sudah muak ya makan mana, ya, muak, ya, kami sudah muak, ya, dan lebih baik kami kembali ke tanah Mesir. Nah itu pikir mereka. Jadi mereka menolak firman sebenarnya. Mereka menolak apa yang telah menjadi pimpinan Tuhan. Akhirnya Tuhan murka, Tuhan kirimkan ular-ular beludak magut mereka, sehingga banyak yang mati ya di padang gurun. Akhirnya mereka datang kepada Musa dan mereka menyembah Tuhan. Mereka berkata, Musa, kami berdosa terhadap Tuhan dan terhadap Engkau, sebab kami memberontak. Ampuni kami, selamatkan kami. Sebab kalau mereka keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, mereka pasti binasa. Ya, sama, kita juga sama. Itulah sebabnya sehingga Tuhan berkata kepada Musa, buatkan ular tembaga dan taruh di tiang, sehingga setiap orang walaupun dia dipagut oleh ular, mereka melihat ya ular tembaga itu, maka mereka tetap hidup. Sama, kalau kita memandang salib Yesus, itulah kematian Yesus adalah kematian bagi kita. Amin saudara. Maka kita memiliki hidup yang sudah dirancang oleh Tuhan. Walaupun banyak pekerjaan iblis yang berusaha ya merancang segala kebinasaan bagi kita, tetapi kita akan hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi kita perhatikan di sini ya, untuk apa sebenarnya Yesus harus mati di salib? Ya, untuk apa sebenarnya? Yang pertama adalah untuk pengganti kita. Yang sebenarnya akibat dosa semua manusia akan binasa semua, akan mati semua. Tetapi Yesus harus mati di salib kita adalah untuk mengganti kita. Jadi dia mengganti kehidupan saya dan saudara, dia tersalib. Ya, dia disalibkan karena kita, karena saya sendiri. Coba dilihat Yesaya 53, Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Jadi bacakan Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Di perjanjian lama, perjanjian baru banyak saudara. Perlu saya baca ya tentang hal itu. Dia pengganti kita, pengganti dosa kita. Jadi dia harus mati di sana. Amin saudara. Jadi kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur. Ya. Itu sebabnya tadi, karena dia mati bagi kita, sehingga kita hidup bagi Tuhan. Amin saudara. Hidup bagi Allah. Yang kedua, kematian Yesus di salib Golgota adalah untuk menghapus dosa dunia. Amin saudara. Untuk menghapus dosa dunia, bukan hanya bagi dosa-dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Coba Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Pada esokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya kan? Jadi dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin saudara. Jadi kalau bagi bangsa Israel itu, mereka memperingati bagaimana mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, saudara. Mereka harus setiap keluarga itu menyediakan anak domba Paskah.
ya anak domba Paskah. Jadi Yesus disebut anak domba Allah sebab dia memang disediakan oleh Allah sebelum dunia ini ada. Amin saudara, dunia ini ada. Dan waktu zaman Musa mereka mereka makan Paskah itu dengan darahnya harus mereka taruh di tiang ya dan dijenang di atas pintu rumah mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami maut pada malam itu. Tetapi orang-orang Mesir yang tidak ada tanda itu, maka semua anak-anak sulung mereka akan mati. Baik anak sulung Mesir maupun anak-anak sulung hewan, semua ternak mereka mati. Sehingga tidak ada rumah yang tidak ada kematian itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dan mereka juga makan domba Paskah itu dengan roti yang tidak beragi, dan harus tidak ada ragi di dalam rumah mereka. Tetapi harus makan roti tidak beragi dengan makan domba Paskah itu dengan cepat-cepat, dikatakan cepat, segera. Nah, saudara-saudara, ya keselamatan Tuhan itu harus kita terima dengan segera. Ya, jangan berlambat-lambat sebab hidup kita juga menjadi rebutan oleh kekuatan kuasa setan. Amin saudara-saudara. Lalu mereka juga makan dengan pinggang yang terikat, dikatakan ya, pinggang yang terikat dengan keadaan orang yang siap sedia. Jadi dengan siap sedia. Artinya saudara, kalau kita menerima keselamatan Tuhan tidak bisa berlambat-lambat. Ya, tidak bisa berlambat-lambat, harus mempersiapkan diri kita untuk kita mengikuti apa yang Tuhan programkan. Artinya mereka harus keluar dari Mesir dengan persiapan yang tidak boleh berlambat-lambat. Jangan menoleh ke belakang, sama seperti ya istrinya Lot menoleh ke belakang, akhirnya dia jadi tiang garam. Dia lambat-lambat, tapi malaikat tarik gitu lambat-lambat. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Banyak harta. Dia pikir, aduh emasku tadi banyak di sana tertinggal harta. Jadi akhirnya saudara-saudara binasa. Nah itu. Jadi dengan cara itu. Nah demikian juga Yesus, saudara. Dia memang sudah dipersiapkan oleh Bapa sebelum dunia ini ada. Jadi dia menghapus dosa dunia. Nah sebab darah Yesus dikatakan dia itu adalah kudus. Sebab apa darah Yesus kudus? Sebab gen di dalam darah Yesus itu bukan gen manusia, tapi gen dari Allah sendiri. Amin saudara, dari Allah. Jadi itu berkuasa. Makanya kita berkata ada kuasa dalam darahnya. Dan darah yang hidup, saya sering kali katakan, itu tidak pernah terlepas dari roh. Roh darah kita, kalau tidak ada roh maka dia akan membeku. Kalau roh kita keluar, darah langsung tidak bisa berjalan, tidak bergerak. Jadi darah Yesus itu tetap hidup sampai hari ini, saudara. Amin. Itu sebabnya di surga darah itu tetap mengalir sebenarnya. Alkitab katakan tetap mengalir, menyucikan setiap orang yang mengaku dosa dan menerima Tuhan. Itu akan membasuh semua, membersihkan semua. Amin. Itulah kematian Yesus adalah yang kedua untuk menghapus dosa dunia. Bukan hanya kita, tapi semua. Tapi siapa yang menerimanya itu yang berbahagia. Tapi yang menolak, dikatakan oleh firman Tuhan, maka mereka ada di bawah hukuman. Yang menerima, mereka akan mengalami perkudusan oleh kuasa darah Yesus. Amin saudara. Nah saudara kekasih, yang ketiga dikatakan untuk apa Yesus mati tersalib adalah untuk menyatakan kasih Bapa bagi kita. Untuk menyatakan kasih Bapa bagi kita. Ya, inilah kasih itu kalau di dalam surat Yohanes. Itu Bapa memberikan anaknya. Dibaca Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Amin, saudara. Yang percaya tadi disucikan oleh darah salib Yesus. Baca Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin, saudara. Jadi untuk menyatakan kasih Bapa yang menyelamatkan itu bukan hanya saudara dia pindahkan saudara langsung masuk surga, tidak. Sebab untuk masuk surga itu ada syaratnya. Kalau masih ada dosa, tidak akan mungkin saudara dapat di sana. Akan binasa, dosa akan hancur di dalam kemuliaan Tuhan. Tidak akan bisa. Sebab surga itu penuh kemuliaan. Tidak bisa. Maka Yesus harus mati di salib dan darahnya tercurah. Darahnya itu membersihkan kita dari dosa dulu, dari segala kutuk ketika kita masih seteru dengan Allah. Dulu kita kan membenci Tuhan. Dulu saya terus terang saja, waktu saya belum percaya kepada Yesus, saya seringkali ngejek orang-orang kalau pergi ke gereja. Terai tama mampikiton bang. Jatuh nanti behas kedulu kita gereja kan jatuh ti karena Tuhan memberkat kita. Coba kita pebelum kita. Benar saudara. Kalau saya membandingkan waktu di desa, orang-orang Kristen saya lihat banyak orang susah hidupnya, tapi orang-orang keharingan saudara, rancak mempati bawui. Fakana kambe mengundang luare. Itu dia. Dulu gitu. Dulu pesta teh ada lo karingan. Dia benar-benar ada lo karingan. Kita ke gereja rekabun kita jatuh kamu. Coba lo karya cangkal. Nyamah marah itu tanah. Selawara dia penam ganti. Tegana sama kapten sedapan. Kami begawi terus. Tetawet dari tutup coba dulu itu memang gitu. Menggau terlihat tekalon kita mana yang kali Sunda oleh kota belian nih. Karena dia lo sudah dikasih. Nah itu kan perbandingan yang saya pikir dulunya. Itu pikiran saya dulunya. Pantas sampai gitu susah-susah aja tuh nanti gitu. Nah itu kan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Waktu hati saya seperti itu, disitulah Tuhan mengasihi saya. Amin, saudara. Justru kita waktu seteru, dari situ Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Terlebih waktu kita hidup dalam kasih-Nya, saudara, maka kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Jangan kembali lagi kepada hidup lama itu. Ya. Saya dulu waktu saya sudah menerima Yesus, rekambe kau. Hayu ketun jatuh hak ketun dahi. Nah, jika udah dijingi, sanggih orang kampung dulu. Lalu kalau biaya, coba nengak kere pasata doh nah akan ikei kene. Kere patung biji itu tukar belian itu kerekan kere. Nah, akan ikei mangati kita tahu berbegawi setia berhalap berbegawi itu. Nah, saudara itu padahal banyak orang Kristen yang berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus, kita mempermuliakan Yesus. Dia segala-galanya bagi kita. Dia kehidupan kita, dia jaminan kita. Bagi Yesus bukan hanya mati, tapi dia berkata bagi murid-murid dan bagi pengikutnya, aku bukan meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku selalu menyertaimu. Dan dunia tidak mengenal, tapi kamu mengenal. Sebab aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Amin, saudara. Dan aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Amin. Aku bersama-sama dengan kamu. Itu sebabnya pengikut Kristus selalu Tuhan katakan, karena rohku memetraikan mereka sebagai milikku. Mereka dimetrai oleh Tuhan. Amin, saudara.
Dan roh tentu bertentangan dengan daging. Kalau kita masih Kristen, masih ada kerejimat dan macam ikatan lain, tidak akan mungkin roh itu dapat bekerja. Amin. Nah, itu. Jadi Yesus Kristus tersalib di Golgota adalah untuk menyatakan kasih Bapa di dalam hidup kita, supaya kita hidup di dalam Dia dan Dia memimpin kita dan menjadi kekuatan bagi kita, dan kita berkemenangan bersama-sama dengan Dia karena kasih-Nya. Amin. Amin. Bukan karena hebat kita, tapi karena kasih Tuhan. Sebabnya kita bersyukur. Tidak ada yang membanggakan diri kita, tetapi Dia yang mengasihi kita, Dialah yang kita muliakan. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus harus mati di salib Golgota adalah untuk memusnahkan atau menghancurkan kuasa iblis dan maut bagi kita. Ibrani pasal 2 ayat 14-15. Oh, baca dulu. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Haleluya. Jadi Yesus bukan hanya Dia menjadi pengganti kita, bukan hanya menghapus dosa dunia, bukan hanya menyatakan kasih Bapa, tetapi segala kuasa iblis yang mengganggu kita bersama Yesus hancurkan itu. Coba baca. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Amin, saudara. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib dan darahnya tercurah, dikatakan itu darah itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Yesus katakan, orang yang percaya kepadaku, tanda pertama mereka mengusir setan-setan. Sebenarnya bukan hanya mengusir setan-setan, tapi kuasa darah Yesus dan roh Tuhan bekerja pada kita. Dia juga menghancurkan, memusnahkan pekerjaan iblis itu. Amin, saudara. Dan kuasa maut. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki iman yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kekuatan kuasa kasih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dia programkan dalam hidup kita. Amin. Sangat aneh kalau kita mau mengusir setan, kita sendiri takut. Berarti kita tidak mengimani bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar, kekuatan kuasa kasih Allah itu sudah menghancurkan pekerjaan iblis setan. Nah, kalau kita takut, akhirnya roh itu yang akan mentertawakan kita, hehehe, katanya. Amin. Nah, itulah sebabnya sehingga firman Tuhan katakan, kalau roh itu ada padamu, yang pertama dia melepaskan dirimu dari roh ketakutan. Sehingga di dalam roh itu mempunyai suatu keyakinan dalam kekuatan kuasa yang besar, dan engkau menjadi saksi bagi Bapa di surga dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Amin. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia harus mati di salib Golgota? Yang pertama tadi, dia ada pengganti bagi kita. Sebenarnya kita lah yang layak disalib di sana. Karena orang yang disalib adalah orang-orang yang terkutuk. Dosa adalah orang-orang yang terkutuk. Kutuk, dan itulah kematian. Nah, saudara, demikian juga bukan hanya sampai mati di sana, tetapi dia juga bukan hanya kita yang dia selamatkan, tapi untuk menghapus dosa dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kamu beritakanlah Injil kepada segala makhluk, jadikanlah mereka muridku, segala bangsa muridku. Sebab apa? Sebab kematian Yesus adalah kematian bagi semua, menebus dosa semua. Amin, saudara. Menebus dosa semua. Dan kematian Yesus di salib Golgota tadi dikatakan adalah untuk membuktikan bagaimana Bapa telah mengasihi kita, membuktikan kasih Bapa bagi kita. Bagaimana Tuhan menghancurkan pemisah dosa begitu,
sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Amin saudara, anak-anak Allah. Dan kematian Yesus di salib Golgota adalah untuk menghancurkan atau memusnahkan kuasa iblis dan maut. Jadi iman kita di dalam Yesus Kristus bukan hanya nama Yesus begitu saja, tetapi atas segala karya penyelamatan yang Dia sudah kerjakan begitu. Itulah yang menjadi jaminan kemenanganku, baik waktu aku hidup di bumi ini maupun waktu aku masuk ke dalam dunia yang sudah bukan dunia yang fana ini. Amin. Maut sudah dikalahkan, iblis kuasanya sudah dimusnahkan. Dia tidak berpengaruh lagi atas kehidupan kita. Itulah sebabnya sehingga firman Tuhan katakan, Yesus Dia harus mati dan bangkit adalah membuktikan bahwa sebenarnya Dia adalah Tuhan. Amin. Bagi orang mati dan bagi orang-orang yang hidup. Coba dibaca Roma pasal yang ke-14 ayat 9. Roma pasal 14 ayat 9. Haleluya, glory Tuhan. Roma pasal 14 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin saudara. Kenapa dikatakan orang-orang mati? Kita semua ini dulu adalah orang-orang mati, saudara. Kenapa dikatakan orang-orang hidup? Orang-orang yang percaya Dia juga adalah Tuhan atas segala hal yang kita hadapi. Dia tetap juru selamat kita. Amin saudara. Jadi orang-orang mati adalah orang-orang yang terpisah dengan Tuhan. Mati secara rohani. Kelihatannya hidup tapi mati. Tetapi untuk itulah Yesus mati dan Ia pun bangkit adalah saudara membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan bagi kita semua. Amin. Sebab kenapa untuk orang-orang mati? Orang-orang mati waktu dia hidup tidak menerima Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang akan menghakimi mereka nanti. Demikian juga orang-orang hidup, Tuhan Yesus akan menghakimi, tapi bukan untuk menghukum, tapi memberi upah bagi orang yang percaya. Dan bagi orang yang tidak percaya, bukan menerima upah, tapi menerima hukuman kematian kekal. Itulah sebabnya Dia adalah Tuhan bagi semua, yang orang-orang mati dan orang-orang hidup. Amin saudara. Dan oleh sebab itu saudara, kita harus memiliki suatu prinsip. Jika aku hidup, maka aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, maka aku mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun matiku adalah milik Tuhan. Coba dibaca dan Roma pasal 14 ayat 8. Ayat 8. Coba di atas itu. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Amin saudara. Terus. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Kalau kita hidup sekarang ini, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita adalah untuk Tuhan. Demikian juga waktu kita mati, kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk yang fana, tapi untuk kemuliaan kekal. Maka baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan, sebagai milik Tuhan, milik kepunyaannya, ya, yang menjadi kesayangannya. Amin. Haleluya. Jika aku hidup untuk Tuhan, Paulus katakan, maka jika aku mati, maka itu adalah keuntungan bagiku. Coba dibaca itu. Apa itu? Filipi ya. Coba lihat. Filipi pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin saudara. Kalau kita hidup untuk Tuhan, untuk Kristus, maka kalau kita mati kembali kepada Tuhan, itu keuntungan. Kenapa itu keuntungan? Coba dibaca Wahyu pasal 14 ayat 13. Kenapa itu keuntungan?
Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Berbahagia sebab waktu kita mati, roh kita bersama dengan Tuhan di Firdaus, dan di situ kita bersama-sama dengan Tuhan beristirahat. Amin. Beristirahat dalam kemuliaan Tuhan, sukacita. Ada banyak kesaksian, baik kalau saudara lihat di YouTube ada orang yang mati. Saya lihat ada kesaksian pendeta yang waktu dia dididik di sekolah yang punya Royandi dulu di Jakarta tahun 98, di mana dibakar dan semua yang dapat itu dibacok, dibunuh, lehernya hampir putus, tapi dia hidup. Dia menyaksikan bagaimana rohnya sempat ke taman Firdaus. Nah, kalau sudah di taman di sana, saudara-saudara, rugi rasanya kembali lagi ke bumi. Tapi Tuhan katakan tugasmu belum selesai. Amin. Kau harus kembali. Itu jangan enak di sini, luar biasa. Nggak bisa, harus kembali. Amin, saudara. Untuk menjadi saksi. Dan banyak kesaksian-kesaksian. Nah, itu sebab berbahagia. Mereka beristirahat dan iman mereka di dalam Kristus. Segala sesuatu itu menyertai mereka. Haleluya. Nah, tubuh tidak apa-apa. Biar saja dia juga kembali ke tanah, tapi nanti juga akan diubah dengan tubuh yang kekal, yang tidak berubah, tubuh yang kuat, tubuh yang sempurna, yaitu tubuh kemuliaan waktu Yesus datang. Artinya saudara, rupanya roh yang ada di Firdaus itu sebentar menanti Tuhan, dan sama-sama Tuhan turun, nanti dia langsung mendapat tubuh kebangkitan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus kita yang hidup diubah sekejap mata. Nah, sebelum antikris sebelum kedatangan Tuhan zaman antikris. Makanya saudara-saudara, janganlah sempat zaman antikris. Kalau kita belum siap, lebih baik kembali dulu. Zaman antikris kan aniaya besar yang belum pernah terjadi. Kalau kita tidak siap, tidak memiliki dua sayap burung nasar besar untuk mengalami penyingkiran. Nah, berbahagialah mereka yang sudah mati, tapi mati dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini firman Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur, bahwa Yesus mati bagi kita, dan Yesus juga menyatakan kasih Bapa bukan hanya bagi kita, tapi bagi semua bangsa, semua yang ada di dalam dunia ini. Kita bersyukur. Dia bukan hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi Dia juga yang menghancurkan segala kuasa iblis dan maut. Sebabnya tinggallah di dalam Kristus itu. Dan di dalam Kristus oleh kasih-Nya, maka kita lebih daripada orang-orang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Nah, kekuatan ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus. Dia tidak akan pernah mengeluh. Apapun keadaannya, dia mempermuliakan Tuhan. Yang dia alami, entah itu baik, entah itu tidak baik menurut ukuran manusia, itu semua menjadi berkat kekuatan bagi orang lain, sebab Yesus memberi kemenangan kepadanya. Sudah kita berdiri, kita bersyukur, kita akan menerima perjamuan suci, haleluya, haleluya. Saya minta Bapak Surya Diaga, Bapak Roli Subagio, Bapak Hadi dengan yang maju ke depan. Kita melayani perjamuan kudus, untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat itu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bapak Surya Diaga maju ke depan. Bapak
Hardi jika yang Bapak Roli sebagai kita akan melayani perjamuan kudus, kita menerima perjamuan. Saudara dan saya, siapkan hatimu, siapkan iman pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dia mati bagi kita. Dia mati bagi menghapus dosa dunia. Dia mati untuk membuktikan kasih Bapa bagi kita. Dan dia mati untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis dan segala kuasa roh. Haleluya. Glory. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Dia akan ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Hanya bagimu Tuhan segala pujian kami, segala syukur kami, sebab Engkau telah membuktikan kasih Bapa bagi kami, dan Engkau sudah rela mati tersalib bagi kami, dan bukan hanya bagi kami tetapi bagi seisi dunia ini. Bukan hanya membebaskan kami dari segala dosa kami, tetapi Engkau juga yang menghancurkan segala kutuk, segala rancangan celaka, segala kuasa iblis dan kuasa maut, sehingga kami berkemenangan dalam Tuhan. Engkau membuktikan bahwa Bapa menyatakan bukti kasih-Nya. Ia tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Engkau memeteraikan kami dengan roh yang selalu menjadi pemimpin dan bimbing penuntun kami. Inilah hidup kami. Dan pada saat ini untuk mengenang itu semua, mengimani itu semua, kami menerima tubuh dan darah-Mu menjadi makanan yang sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, beri kepada kami kekudusan, pengampunan, dan bersihkan kami dari segala kecemaran, supaya kami layak menerima jamuan Tuhan, itu tubuh dan darah Kristus, dan menikmati bagaimana hidup di dalam segala yang Kau rancang, segala kebaikan. Kami bersyukur kami akan menerima ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi Dia, tetap berdiri, segala pujian, kekal selama. Dia segala hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati
jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia akan ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Pegang roti di tangan kanan saudara. Yesus katakan, roti ini adalah tubuh. Tubuh yang diserahkan bagi kita. Tubuh pengganti bagi kita. Tubuh yang menanggung segala dosa seisi dunia, untuk menghapus semua. Tubuh yang untuk menyatakan kasih Bapa. Tubuh dan darah untuk menghancurkan segala dosa, segala kutuk dan segala kuasa iblis. Terdengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman. Haleluya. Pegang cawan di tangan kanan saudara. Junjung tinggi. Sebab Yesus katakan cawan ini adalah darahku. Darah yang tertumpah di sana. Darah yang akan menghapus dosa. Darah yang memetraikan kita. Darah yang memberi kemenangan atas segala iblis dan maut. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Glory Yesus. Glory Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Engkau membuktikan cinta-Mu. Engkau bukan hanya berkata-kata tentang keselamatan, tentang iman, tentang segala perbuatan-perbuatan besar, tapi Engkau menyediakan tubuh, menyediakan darah-Mu untuk menjadi kehidupan, untuk menjadi kemenangan kami
untuk kami menerima kehidupan baru di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur. Dan sebagai anak-anak-Mu, sebagaimana Engkau katakan Tuhan, kami siap menjadi saksi-Mu. Baik di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi, baik kehidupan rumah tangga dan keluarga besar kami, baik kemana saja Tuhan utus kami untuk memberitakan Injil-Mu, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih. Oleh sebab itu berkuasalah Roh Kudus atas kami, menghidupkan segala firman yang kami dengar menjadi firman iman yang berkuasa, mengubah, memperbaharui, dan memberi kemenangan bagi kami untuk kami menjalani hidup dari hari ke hari. Mau kami berjalan di dalam dunia ini, bukan kami berjalan sendiri, tapi dalam kekuatan iman di dalam Yesus. Kuasa kemenangan yang telah Kau lakukan dan kuasa kemuliaan yang telah Kau limpahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih buat segala pernyataan kuasa salib dan kematian-Mu pada hari ini yang kami peringati. Kami bersyukur inilah hidup kami, hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Kita katakan amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan langsung saja, ucapan syukur di depan. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya, jadi karena cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami yang sudah Engkau tebus, Engkau bersihkan dari dosa-dosa, dan sudah Engkau beri kemenangan atas segala maut, atas segala kuasa iblis, yang Engkau juga pimpin bimbing kami dalam kekuatan kuasa-Mu. Sebab itu nyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap pergumulan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan kami. Biar semua ada dalam kuasa Tuhan, semua ada dalam berkat Tuhan, semua ada dalam otoritas Tuhan. Engkau yang menyempurnakan semua kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa kelemahan, kuasa penyakit, kuasa roh-roh yang merancang yang tidak baik dalam bentuk apapun, dan Engkau hancurkan, Engkau sudah injakkan di dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus dan oleh kuasa roh Tuhan, Engkau juga membuka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbahan-Mu, untuk memberkati setiap kehidupan kami, setiap bangsa dan negara kami, dan seluruh ya Tuhan, baik pemerintah kami, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten, kecamatan, lurah,
desa, dusun, RT, RW dan semua ada dalam berkat Tuhan, dan masyarakat di mana lingkungan kami tinggal semua ada dalam berkat Tuhan, dan juga rekan-rekan kerja kami maupun tempat kami berusaha semua ada dalam berkat Tuhan dalam nama Yesus. Demikianlah kami hidup dalam kasih Tuhan. Demikianlah kami hidup dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu berkuasa Engkau Roh Kudus, dan Engkau menyatakan segala berkat-berkat-Mu, sebab kami menerima segala yang terbaik yang Engkau telah lakukan dan Engkau telah, ya Tuhan, sediakan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita sampai hari Maranatha yang kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.